Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Terlebih Tuhan kehadiran-Mu, Immanuel. Dan Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan memilih kami bukan karena keberadaan kami hebat, kami benar. Tetapi Tuhan memilih kami sebagaimana kami ada. Karena kasih-Mu tanpa syarat. Karena kasih-Mu lebih besar daripada dosa kami. Kasih-Mu lebih besar dari sakit penyakit, kelemahan, kekurangan. Kasih-Mu melampaui segala-galanya. Karena Engkau adalah hakikatnya kasih. Terima kasih Bapa untuk kami boleh beribadah. Gereja-Mu di tempat ini, tubuh Kristus. Engkau ya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, berbicara kepada setiap kami oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus yang berkata-kata, yang berbicara kepada setiap kami, sehingga sungguh Tuhan hati kami semua adalah hati yang haus dan lapar, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami, dan kami tidak mengizinkan kuasa yang bukan daripada Tuhan. Karena tempat ini adalah tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan. Shalom. Ya. Kalau kita sudah memasuki Desember ini, kira-kira kita berpikirnya apa ya? Ya kan? Setiap tahun ketika sudah memasuki bulan Desember, langsung benak kita langsung berpikir, wah, memperingati kelahiran Kristus Yesus. Dan iblis tidak suka ini diberitakan. Karena apa? Dari awalnya saja waktu masa Herodes, bayangkan, baru lahir bayi, dia sudah gemetar. Bayi Yesus lahir, dia sudah gemetar, dan dia kerahkan dengan kekuatan kuasanya untuk memerintahkan 2 tahun ke bawah, dibantai semua. Bayangkan seorang raja, baru bayi sudah seperti itu tindakannya. Ya, apa yang ditakuti? Ya, tapi semua itu sudah tercatat di Alkitab. Makanya dia Maha tahu. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dari Kejadian kalau kita renungkan, dari Kejadian sampai gak usah kalau Wahyu kan nanti yang katakanlah sampai Perjanjian Baru, kita lihat bagaimana urutan begitu rapi pekerjaan Tuhan itu. Itu yang kita harus sadari. Makanya kalau kita penyembahan kepada Tuhan, perkatakan apa pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Perkatakan bagaimana kehadiran Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah penyembahan memperkatakan bahwa aku punya Tuhan yang hebat. Dia mengerjakan pekerjaan yang aku tidak pahami. Terlebih kepada diriku, saya tidak mengerti. Tapi dia mengerjakan dengan luar biasa. Bahkan luar biasanya sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipilih. Makanya saya akan mengajak memasuki dunia bagaimana secara spiritual di alam roh. Jadi kita harus
belajar iman itu kan percaya yang belum tampak. Ya, jadi iman itu membawa kita kepada kuasa yang tidak terbatas. Itu. Kalau yang terbatas yang kelihatan itu sudah tidak iman lagi bicara. Makanya kenapa Tuhan nggak langsung saja pada waktu katakanlah Adam jatuh dalam dosa langsung diciptakan lagi? Kenapa nggak sampai rentetannya sampai ribuan tahun baru Yesus datang? Kenapa nggak langsung? Ya maunya kita manusia memang itulah, berpikirnya manusia sangat-sangat terbatas. Tapi dia, kalau kita mengerti menyadari ini, kalau kita renungkan, begitu luar biasa. Bayangkan, ribuan tahun Tuhan tidak lupa. Apa yang harus rentetan-rentetan yang harus dia lakukan. Kalau kita mungkin membuat satu rencana 1 minggu sudah lupa. Itu yang kita maknai. Iya ya, dari Adam jatuh dalam dosa, dia sudah punya rencana. Dan dia tidak lupa. Bayangkan dari Adam sampai Abraham, ya, sampai Yesus datang, sedikit pun, 1 titik pun tidak lupa dan terstruktur pekerjaan itu. Makanya kita katakan waktu penyembahan dahsyat. Luar biasa. Ribuan tahun tertata betul dan tidak ada terlewatkan. Jadi kalau kita nanti mulai Januari membaca mulai lagi dari Kejadian, renungkan dulu itu bahwa wah luar biasa ya. Kalau kita nggak usah seminggu, 2 hari udah lupa ya. Apa yang ngomong saya kemarin ya? Masa Bapak lupa, Ibu lupa? Ini ribuan tahun. Sampai kalau kita baca Matius ya, keturunan-keturunan 14, berapa keturunan? Dia tertata rapi. Jadi saya membuat judul di sini terhadap janjinya Tuhan setia. Yang saya bawakan karena bulan Desember ini sudah mengarah ke memperingati Natal dan ini goncang iblis kalau sekarang. Dia tidak mau diperingati, maunya dia tidak usah diperingati. Dan banyak cara dia buat. Tanggal 25 itu hari penyembahan dewa matahari, ya kan? Buat cara-cara dengan bagaimana supaya tidak dijadikan, tidak ada merayakan Natal. Bayangkan kalau tidak merayakan Natal. Berarti sama aja kita tidak percaya kehadirannya. Bayangkan dari Kejadian sampai kedatangannya. Dari generasi ke generasi ini harus diingatkan. Jadi kalau ada gereja, oh kita tidak perlu merayakan Natal. Berarti dia tidak percaya bahwa Yesus hadir. Sampai sekarang, iblis tidak berhenti. Dia terus membawakan. Bagaimana caranya generasi ke generasi makin lama makin lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalian aja lupa, apalagi nanti dikatakan di firman Tuhan di Alkitab ini, pada masa akhir zaman, mereka tidak peduli lagi agama, tidak peduli lagi semua. Karena di tangan di gadget sudah ada apa yang dia mau, tinggal diketik-ketik saja, bukan disuarakan aja. Tidak perlu lagi, itu sudah ada di Alkitab. Jadi kalau kita mendengar banyak orang berkata begitu di medsos atau berkata dengan cara-cara ketidakpercayaan kepada Yesus, itu sudah tergenapi. Jadi jangan kita berkata, kok begitu dia? Di Alkitab sudah ada, pada zaman akhir semakin susah, semakin banyak orang dingin terhadap agama katanya, kepercayaan. Jadi mereka banyak tidak mengikuti Tuhan. Karena apa? Di tangannya sudah ada semua. Ya, makanya terhadap janji, bayangkan 1000 tahun, berapa ribu tahun itu, begitu dia setia
menggenapi semua rencananya. Yang saya bagikan ini karena Desember adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya harus ambil karena janji Tuhan ribuan. Ada yang berkata 6 sampai 7 ribu. Bahkan lebih dari situ banyak janji Tuhan. Tetapi kita harus mengerti akarnya. Kenapa janji Tuhan itu bisa kita tergenapi? Karena ada akarnya, yaitu Yesus. Itu akarnya. Pertama, bahwa janji Bapa kepada kita, bahwa dia dikatakan dia akan menggenapi semua rencananya. Bayangkan manusia diciptakan, jatuh dalam dosa bukan berarti akhir daripada rencana Tuhan. Ya kalau begitu, kenapa dicipta Adam ya? Kalau sudah tahu pasti Adam jatuh. Ya nanti kita bisa berkata begitu. Ya nggak usah kerja lah, nggak usah bikin usaha. Masalah, ya kan? Nggak usah apa-apalah katanya. Akan seperti ini kejadiannya. Itulah pemikiran manusia. Makanya kita minta hikmat daripada Tuhan. Minggu ini saya tanggal 14, tanggal 25 saya akan bikin berseri. Sebenarnya akan saya teruskan tentang bagaimana janji Tuhan. Jadi pertama janji Tuhan terhadap kedatangan Yesus yang pertama. 2000 tahun yang lalu itu yang akan kita peringati kan? Nanti janji Tuhan kedatangannya kali apa di sana? Ya, ada janjinya juga. Ada lagi janji hidup 1000 tahun. Ada janji hidup kekal selama-lamanya. Tapi akarnya adalah kehadiran Yesus. Nah, ini ada 2 ayat saja, tapi nanti akan saya sounding dengan ayat-ayat lain karena saya harus mengeluarkan nilai-nilai ayat-ayat firman Tuhan supaya apa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita sudah dibatasi firman Kristus. Artinya apa yang dikerjakan Yesus itu menjadi iman kita. Jadi kalau ada cerita lain yang tidak berbicara berkhotbah tentang Yesus, berarti tidak membawa iman saya bertumbuh. Karena Tuhan katakan, jadi iman timbul, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul ada karena pendengaran Yesus. Siapakah dia itu? Apa yang dia lakukan? Itu baru muncul iman. Ya kan? Makanya Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tidak berdasarkan iman. Katakan contoh, perkataan kita bukan perkataan iman. Apa perkataan iman? Perkataan tentang Yesus. Yesus penolongku. Yesus penyembuhku. Yesus pelepasan. Dan dia menyediakan apa yang aku perlukan. Itu baru mengangkat, menumbuhkan iman kita. Itu janji Tuhan. Jadi yang kita perkatakan setiap saat adalah tentang Yesus, apa yang dia kerjakan. Karena dia berkata sudah selesai. Sudah dikatakan. Sekarang responilah apa yang saya sudah lakukan. Kan begitu. Jadi iman timbul dari, makanya saya harus berulang-ulang. Supaya ketika kita mendengarkan firman, cek apakah ini firman Kristus. Ini kelihatannya setengah firman Kristus, setengah bikin ketawa. Ini enggak membangun iman saya ini. Karena firman itu yang dijanjikan Tuhan. Karena katakan tanpa iman, tanpa kita mendengarkan tentang apa yang Tuhan sediakan di atas kayu salib, itu tidak iman. Tanpa iman tidak berkenan.
Makanya dikatakan dia mengeluarkan dengan kata-kata bisa saja memperkata, tapi hatinya tidak. Roma 10 ayat 9-10. Ya. Oma Emil udah langsung tuh sigap. Silakan Oma Emil. Ini dasarnya. 10. Inilah dasarnya. Pertama tadi dikatakan jika kamu mengaku, pakai apa yang mengaku dengan mulut. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Ini dasar sekali. Iblis berkata, iyalah sudahlah, kamu percaya kamu diselamatkan, tapi yang lain-lain jangan ya. Jadi keselamatan kita mantap sekali, kita berkata, percaya sama Yesus, saya diselamatkan. Hanya sampai di situ. Jadi hukum yang menyelamatkan, Roma 10 ayat 9-10. Tapi hukum memberkati, hukum penyediaan, hukum pemulihan, hukum kesehatan, hukum kesembuhan, apakah berubah dengan hukum yang lain? Tidak. Roma 10 ayat 9-10 itu tetap hukumnya sama. Kalau kita yakin kita diselamatkan, kita pun memperkatakan dengan mulut, aku disembuhkan juga, maka aku diselamatkan, disembuhkan. Karena dengan mulut mengaku dan diselamatkan, disembuhkan, diberkati, dipulihkan. Kan gitu. Bahasa Indonesia memang agak sedikit tapi kita harus belajar. Diselamatkan di sana bukan hanya diselamatkan masuk surga. Kalau begitu terima Yesus langsung Tuhan bawa. Tidak. Karena banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik apabila kita lakukan dengan iman. Iman itu operasi ketiga, perkataan kita mengeluarkan firman. Jadi kalau pekerjaan yang baik mau untuk kita terima, perkataan yang baik. Dengan hati percaya dibenarkan. Kalau kita percaya, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Kita itu dibenarkan karena firman. Ya kan? Dibenarkan. Yohanes 8 ayat 31-32 kita baca, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Bukan uangmu, bukan kantongmu, bukan kehebatanmu. Kebenaran itu yang melepaskan, memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Jadi luar biasa. Ada ayatnya, saya kasih 2 ayat di sini. Silakan, boleh ditampilkan. Ada 2 ayat nanti sekaligus ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Satu lagi, sekalian aja. Dikatakan di sini, karena itu untuk lebih meyakinkan kita, mereka itu kita. Untuk lebih meyakinkan kita yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusan-putusannya. Artinya sudah diputuskan, aku memelihara hidupmu, aku menyertai engkau. Semua sebutkan firman Tuhan, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
Oh, masa Tuhan bersumpah? Di atasnya memang ada lagi. Akhirnya dia harus mengikat dirinya dengan sumpah kepada dirinya. Artinya apa? Dia memberikan porsi double untuk kita yakin bahwa perkataannya benar. Ya dan amin. Jadi kuncinya di sini adalah perkataan kita. Luar biasa firman Tuhan ini. Jadi tadi Roma 10 ayat 9-10 itu jangan hanya untuk keselamatan kekal. Iblis gitu, ya udahlah kamu selamatkan, tapi kamu sengsara di bumi ini. Miskin, sakit, penyakit. Semua masalah. Tapi kamu selamat. Loh, padahal Tuhan katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita harus tarik sorga itu. Kita ini warga kerajaan sorga. Sekalipun kita di bumi, kita warga sorga, makanya asupan-asupan yang kita butuhkan harus datang dari sorga, bukan dari dunia. Bukan. Dari sorga bagaimana menariknya? Dengan iman. Iman itu beroperasi. Kami mempunyai roh iman. Oleh karena itu kami berkata-kata. Kan begitu di Korintus kan? Artinya kita sudah tahu ini anak Bapa di sorga. Kita ahli waris. Berarti kita mewarisan apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana kita menarik ini? Makanya ketika Yesus melihat orang lumpuh di bawah 4 orang ya. Aku melihat imannya besar. Wow. Yesus menyembuhkan. Kalau dia tidak melihat imannya bagaimana? Sementara di dalam rumah itu orang Farisi semua itu pada di situ semua. Biar disaksikan orang Farisi ada iman 4 orang. Sampai menjebol. Ya kan? Dia melihat iman. Kan dia lihat imannya mereka besar. Karena tindakannya. Apakah tadi berantem dulu kali bawa ini yang lumpuh ini. Udah kamu depan, kamu sih gimana nanti tangganya? Gimana? Nanti banyak situ orang ahli Taurat nanti ribut. Ayolah katanya. Ribut mereka mungkin bawanya itu. Karena iman itu tidak ditentukan karena keberadaan kita. Iman itu muncul ketika masalahnya berat. Mungkin ketika sesama kita berantem kali, mentok semua nggak ada masalah, udah mentok nggak ada lagi solusi. Disitulah iman itu. Di situ iman. Kalau baik-baik saja, nggak ada iman. Saya juga bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita itu bertentangan, waduh Tuhan gimana ini, pusing. Disitulah iman itu. Aku butuh Tuhan, iman. Ya kan? 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Kasih dan apa? Hah? Ada lagi? Ini kuncinya nomor 3 ini, kadang kita nggak pahami. Coba buka 2 Timotius 1 ayat 7. Dia membangkitkan kekuatan ilahi. Jelas. Kasih daripada Bapa. Dan apa? Ada yang teriak. Apa yang kita keluarkan? Ketertiban. Bayangkan Tuhan kasih ketertiban ke otak kita ini. Dikasih roh kebijaksanaan. Si roh hikmat. Dikasih roh ketenangan. Bukan kekuatan kita jadi tertib, enggak bisa tertib. Makanya dikasih Roh Kudus. Aku memberikan penolong bagimu. Ya karena kita nggak bisa berbuat sesuatu apapun, menjengkelkan segala macam. Oh, aku butuh Tuhan hikmat. Aku butuh ini, otak bawah sadar ini harus dipenuhi Roh Kudus ini, Roh hikmat. Biar saya ini mengerti bahwa saya ini siapa di dalam Kristus, saya adalah anak Bapa. Jadi saya butuh kekuatan. Ya kan tadi kan kekuatan. Jangan minta kekuatan manusia. Aku butuh kekuatanmu Tuhan.
roh keperkasaan. Kan begitu? Roh keperkasaan. Minta kekuatan. Aku kasihmu. Saya tidak bisa mengasihi dengan cara manusia. Hanya kasih Kristus yang bisa oleh Roh Kudus dalam kita. Yang bisa mengasihi siapapun. Barulah dikatakan diberikan kepada kita banyak. Ya. Seperti Kristus demikianlah kita. Itu yang ketiga, itu artinya tertib. Artinya tidak ada dari kita ini melakukan yang di luar dari batas-batasnya Tuhan. Karena Dia yang menguasai. Namun aku hidup bukan lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kan begitu Galatia 2:20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup karena sebenarnya iman anak Allah. Sebenarnya hidup imannya Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu artinya sebenarnya. Jadi kalau kita hidup karena iman anak Allah, gimana ya? Sebenarnya dalam hidup kita ini hidup karena imannya Kristus Yesus. Karena hanya iman Yesuslah yang ada dalam kita ini yang berkenan kepada Bapa. Makanya kita dikatakan tanpa iman, tanpa Yesus. Kan begitu. Tanpa Yesus, inilah dasarnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Jelas. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Bapa bersama-sama katanya ada di dalam kita dalam wujud Roh Kudus. Jadi mari kita pertama janji Tuhan kehadiran Yesus. Jadi ini tidak bisa dibohongi iblis kita. Kita akan dengan luar biasa hikmat daripada Tuhan bahwa Allahku adalah Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Jireh, sebutkan semua. Jadi mari untuk kita selama ini kita pelamungan tanggal 14. Bukan hanya panitia sebenarnya yang kerja. Semua kita ini karena sudah dilahirkan, semua ambil bagian. Oh, panitia saja. Loh, kenapa panitia? Memang kita bukan tubuh Kristus. Setiap kita datang, ada waktu 1 minggu lagi, rame-rame. Kalau ada di sini dekorasi, udah masak singkong di rumah bawa ke sini. Ini aku lakukan, Tuhan. Kan? Sempatkan. Nanti tanggal 14 saya berbuat apa ya? Ya silakan mau bawa apa, bawa kado kayak apa, silakan. Kak, aku kasih sama si A yang menjengkelkan saya bawa ini, Tuhan. Lahirkan kami berdua di dalam kasih-Mu. Kan ada kekuatan roh, kasih. Kan itu. Lakukan apa saja. Jangan tanggal 14 datang duduk diam. Ada terima lilin. Ya, konsumsi pulang. Kita harus merayakan besar-besaran. Karena Dia sudah lahir, hadir di bumi ini. Ini yang ditentang, makanya Herodes itu dibantai semua, bahkan terus itu tanggal 25 hari Dewa Matahari. Hari siapa yang buat? Iya, memang pada zaman itu belum datang Yesus dan dia mempercayakan Dewa Matahari. Tapi setelah kedatangan kelahiran Yesus semua berubah. Mau hari apapun, hari ini harinya Tuhan. Orang berkata hari apapun itu, hari Dewa Matahari akan dijadikan jadi harinya Tuhan. Yang gelap menjadi terang. Makanya hari Natal itu benar, kalau kita tidak rayakan sampai 10 tahun gereja semua tidak merayakan, kira-kira generasi berikutnya dengar Natal apa sih katanya? Yesus Tuhan. Waduh, bisa jadi ateis jadinya. Harus kita rayakan. Makanya bergembira pada bulan Desember itu untuk mempersiapkan tahun yang baru. Bukan begitu, kenapa harus Desember? Karena
Karena dia harus mempersiapkan untuk tahun kemenangan. Kalau kita renungkan, saya kadang renungkan, kenapa tanggal 25 Tuhan, saya bilang. Hitung aja tanggal 1 hari keberapa? Kira-kira hari keberapa? Berapa hari? Tanggal 1 jadinya? 25, 26, 27 sampai tanggal 1. Jadi hari ya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hari ke-8. Yesus disunat hari ke-8. Bahkan angka 8 itu banyak dipakai orang untuk berkat itu katanya. Sekalipun tidak mengerti, 888 dibikin nomor seri mobilnya. Jadi 25 itu mempersiapkan di hari yang ditunggu-tunggu, yaitu tahun berkat. Jadi kalender itu Tuhan yang bikin. Banyak kalender Jawa, Batak, banyak seluruh dunia. Tetapi ada satu kalender yang tidak bisa dipungkiri dunia. Itu kalender yang kita pakai. Kalau Paskah berubah-berubah tanggalnya. Tetapi Natal ini kok 25 enggak berubah-berubah terus. Tanggal 1 yaitu 8 hari ya sudah. Mempersiapkan. Natal itu mempersiapkan kita di tahun depan. Jadi kalau orang Batak jangan sampai lagunya Nuk salpu tahun buruki. Aduh jangan. Masa buruk terus tahunnya? Masa dibilang tahun itu tahun terus yang baik. Jadi ingat tanggal 25 enggak bisa digoyang. Nanti kalau saya bagikan itu nanti satu seminar itu, saya pelajari itu kenapa 25. Sampai bahasa Ibraninya, bahasa Aramnya ada. Benar di situ, tapi digoncang sama roh-roh jahat. Karena tanggal 1 Januari adalah tahun di mana di situ kita ingat kehadiran Yesus. Yesus disunat di sana. Dan kita dibebaskan sunat rohani, artinya kita dibebaskan dari dosa. Jadi ketika memasuki tahun menjadi tahun berkat kan begitu. Kita disunat secara rohani artinya kita dibersihkan dosa kita. Sakit sekali kalau dosa itu memang maut akibatnya. Tetapi Tuhan oleh darah Yesus kita disunat secara rohani. Dikuduskan, dibenarkan, diperkenankan. Diperkenankan untuk menjadi orang yang sehat, yang diberkati, yang sembuh. Diperkenankan oleh darah Yesus. Jadi kita ini sudah diperkenankan. Kalau dibaca Roh Korintus, kamu sudah diperkenankan oleh darah Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Sekalipun kita di tempat ini bermacam-macam karakter. Oh ini mah gereja bengkel. Tubuh Kristus yang akan dipulihkan. Tadi lagunya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya kita kan fokuslah kepada Yesus. Iya. Luar biasa hidup di dalam Tuhan. Tubuh Kristus. Jadi mari untuk Desember ini kita ingat, saya mau masuki tanggal 1 Desember. Saya dipersiapkan memasuki tanggal 1 Januari. Sekalipun orang bilang itu tahun berat, tetapi aku sudah disunat secara rohani, dibebaskan dari kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit, semua katakan itu memasuki 2026. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, tidak ditentukan dunia ini. Jadi kita harus semangat. Jadi Bu Micen apa yang mau dilakukan? Oh kemarin dia ikut dekor juga dibuat ini ya. Sama CR. Nah. Aduh luar biasa. Saya senang. Iya dia bagian kita apa saja kita lakukan lah. Kita ngajak teman nanti tanggal 14. Tanggal 25. Ajak. Bahwa kita melakukan untuk memperingati kelahiran. Bahwa dia hadir benar-benar.
Langsung sorga bersorak-sorai, tetapi roh jahat pusing kelimpungan. Aduh, ngomong lagi kehadiran Yesus pada generasi zaman teknologi ini lagi. Aduh, katanya. Padahal teknologi udah cukup lah, nggak usah Yesus. Kan begitu. Nggak usah ke gereja. Hari Natal, Natal nggak ke gereja lagi. Aduh, ampun dah. Padahal di situ kita mempersiapkan tanggal 1 2026 adalah tahun berkat. Kita dikuduskan, dipisahkan dari kegagalan, dari kekurangan, dari sakit penyakit, dari kepusingan apapun dipisahkan. Karena Yesus sudah disunat hari ke-8. Artinya kita pun disunat secara rohani. Yesus yang menguduskan kita. Jadi ini luar biasa. Tolong dibuka Yesaya 9 ayat 5. Ya. Nanti tanggal 14 saya akan lanjut lagi. Yes. Di ini. Tapi langsung ingat saya ke situ. Karena banyak ayat di Mika, Jeremia, saya semua ada. Bagaimana janji Allah terhadap kedatangan Yesus bisa dibaca. Tapi ini saya renungkan ini luar biasa, ya. Yesaya 9 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ayat 5 aja. Langsung. Ini kan penggenapan. Nanti langsung ke depannya kalau kita baca semua itu, Yesaya 9 itu ya penggenapan kedatangan Tuhan dan gereja Tuhan. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini janji Tuhan. Makanya saya bagikan ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya garis bawahi saja di ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kita baca di Efesus jelas itu ya. Yesus yang diberikan kepada jemaat. Jemaat yang adalah tubuhnya. Sebelum itu kan dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita sebut 1, 2, 3. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ingat nggak kalau polisi, tentara, di sini bahu ya? Pangkatnya langsung kelihatan ya, jenderal kah? Ya kan? Ada di atas bahunya, lambang pemerintahan. Artinya bicara apa? Kuasa. Otoritas. Makanya kalau di jalan polisi ya, pakai baju polisi, dilihat ininya, Pak Hendrik di stop. Padahal polisinya kurus ya. Apa karena dia ototnya hebat? Bukan kan? Karena dia pakai otoritas ya. Padahal kurus polisinya, tapi break. Langsung. Padahal gede orangnya. Mana SIM-mu? Mana semua? Karena apa? Itu bicara kuasa, otoritas. Kita dikasih enggak? Ini yang harus kita tangkap. Kita diberikan kuasa, otoritas. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita, wah gimana saya banyak tahu dari kejadian sampai wahyu. Enggak. Kita diberikan itu karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Makanya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu di mana? Kepala atau tubuh? Tubuh. Kita siapa? Tubuh Kristus. Jadi jangan
Sampai ditipu iblis, kalah sama setan, dia sudah jadi tontonan kita malahan. Dalam nama Yesus jangan coba-coba mengganggu anak saya. Roh sakit, pergi. Roh kebodohan, pergi. Tapi kalau kita ngomong itu, apa sih saya ini? Karena kita nggak tahu kebenaran. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Makanya dikatakan di Markus 11 ayat 23-24. Jika engkau berkata kepada gunung itu, beranjak dan tercampaklah, maka gunung itu beranjak, bukan hanya beranjak, tercampak masuk ke tubir-tubir laut. Kalau engkau berkata kepada gunung, karena Yesus melatih murid-muridnya untuk memakai perkataan kuasa ini, karena dia akan berikan kepada murid-muridnya untuk memperkatakan. Jadi dia berkata kepada pohon itu, mulai hari ini engkau tidak akan menghasilkan buah lagi. Mati besoknya kan? Dilihat muridnya, mati, kering. Nah langsung Yesus berkata, jika engkau berkata kepada gunung itu. Apa gunung kita? Apakah sakit penyakit gunung? Apakah masalah kita gunung? Apakah kekurangan gunung? Apa saja? Apakah itu bukan gunung? Seperti sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Boleh, tapi kadarnya. Jadi firman Tuhan ini kita lihat tahapan-tahapannya. Contoh misalnya, kita ini hamba. Tapi Tuhan katakan, kamu mulai hari ini saya sebut sahabat. Bahkan kita anak. Ada kan? Jadi kalau kita sakit, Tuhan bilang katakan kepada gunung sakit penyakitmu. Tadi sudah dikasih kok lambang pemerintahan. Ada otoritas kuasa. Makanya ketika murid-murid Yesus 70-22 disuruhkan pergi. Tuh, kasih tahu. Yesus Tuhan, sembuhkan yang sakit, kan sembuhkan. Dikasih otoritas. Jadi kita harus perkatakan kepada sakit penyakit. Itu roh sakit penyakit, saya hancurkan. Saya hancurkan kuasamu. Yeskiel berkata, hei tulang-tulang, hidup. Otot-ototnya bangkit. Urat-urat saraf, semua organ tubuh sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama, karena kita ada di dalam Kristus. Jadi orang yang tidak di dalam Kristus ya tidak bisa menerima otoritas. Ya kalau saya bukan polisi, saya ke jalan, prit. Oh, ini kali itu orang. Tapi saya pinjam dulu baju polisinya. Berhenti sih, tapi benar nggak ini polisi ini? Gaya pritnya aja salah. Ya kan? Ini bodong ini. Nah ini gak benar ini. Nah kita ini anak Tuhan tulen. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita ini tubuh Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberikan. Kamu adalah imamat yang rajani. Kalau raja memutuskan, sudah tidak boleh dibantah. Hanya Tuhan yang bisa. Ya kan? Makanya muncullah di ayat 24 itu. Markus 11:20, jika kamu berdua, ya kita minta sesuatu kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita telah, bukan akan kan? Telah menerimanya. Ya nggak masuk akal, ya memang kalau nggak bukan berdasarkan iman ya tidak bisa. Sesuatu yang belum kita terima, tetapi kita katakan sudah, ya nggak masuk akal. Manusia kan melihat dulu baru percaya. Makanya ketika Tuhan berkata, jadilah terang, gelapnya jadi terang. Kita segambar dengan Kristus. Perkataan kita adalah punya kuasa, punya otoritas. Jadi jangan sampai diintimidasi, kamu aja baru kemarin marah, ngapain nggak layak kamu ngomong begitu? Bukan karena keberadaan kita. Bukan, latih terus sampai menjadi gaya hidup. Anakku sehat, diberkati,
masa depannya penuh harapan. Kasih tahu firman, terus perkatakan, karena firman itu roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Roh dan hidup berlaku terus. Perkatakan kepada anak, anakku di cover, diproteksi dengan darah Yesus. Karena kita nggak tahu dia sekolah, dia di jalan, kita nggak bisa kontrol. Tetapi karena otoritas, malaikat pun bergerak cepat. Ya kan? Ya, di Mazmur 91 kan, Tuhan memerintahkan malaikat untuk dia dikawal sepanjang jalan. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita baca di Efesus itu, segala sesuatu akan dibawa kaki Kristus. Dan dia sudah diberikan kepada, Yesus sudah diberikan kepada jemaat. Jemaat yang adalah tubuhnya. Kan begitu. Jadi gereja Tuhan di zaman akhir ini, sebelum ada gereja Tuhan, sudah ada sebelum dunia. Di dalam pikirannya Tuhan, di hatinya. Bahwa gerejalah yang akan menjawab semua. Apapun masalah. Langsung katakan kepada masalah, itu gunung. Jadi mari kita praktekkan. Saya udah kemarin 3 kali iman praktis. Yang bukan lagi iman teori, tapi praktekkan. Aku sudah diberi otoritas, kuasa, bukan karena kehebatan, bukan karena saya baru lahir. Bukan. Ketika kita lahir baru, di situ diberikan otoritas. Lambang pemerintahan sudah diberikan kepada kita. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Dan itu 700 tahun Yesaya sebelum kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan. Yesaya 9 ayat 5. Jadi perkatakan, usahaku ini usaha sukses. Loh, gak bisa, roh jahat, roh kemiskinan, benteng-benteng hancur. Rubuhkan dalam nama Yesus. Dan sekarang usaha saya. Mau apa usaha kita? Katakan. Usaha mah urusan manusia. Hukumnya kan kita kan hukum kerajaan Allah. Tadi dikatakan 10. Jika kamu mengaku Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, akui bahwa dia adalah Tuhan atas segala apapun dalam hidup kita ini. Jika kamu mengaku, katakan. Mengaku dengan mulut. Aku mengalami Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan. Kalau saya begitu, Tuhan singkapkan. Bukakan terus, apalagi? Terus bukakan tuh. Wah. Katakan itulah doa permohonan. Kalau kesakit penyakit bukan doa permohonan, langsung saja perintahkan. Ini gunung sakit penyakit ini harus saya katakan, hei setan, roh sakit penyakit, keluar. Tubuhku sehat. Pukul-pukul lah, di mana sakitnya? Bu Emi di samping sini. Sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia berkata, oleh bilur-bilur, langsung setannya ketawa. Ini siapa ini? Sekewa ya, 7 dihabisin sama roh jahat. Aku kenal kamu siapa? Katanya kan. Tapi kita yang menyadari bahwa kita sudah di dalam Kristus. Ya ingat itu ya. 1 Petrus 2 ayat 23 Pak. Karena kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Kristus. Jadi kita ini adalah habitatnya, hidupnya karena firman. Makanya ketika kita katakan firman, itu sudah bagian kita. Jadi terang, jadi sembuh. Kita katakan kepada yang gelap. Sukses, baik semua. Keluargaku mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun begitu jarak jauh, ditembus semua oleh batasan-batasan. Namanya Tuhan berjumpa secara pribadi dengan dia. Sekalipun dia di mana, di tempat ibadahnya, tapi berjumpa dengan Tuhan. Ini perkataan kita ini langsung sibuk malaikat dari sorga, sibuk semua. Berdoa, kejar. Ingatin itu, Roh Kudus bekerja. Ketika kita katakan firman, maka kuasa Roh Kudus dan kuasa Allah itu mengalir lepas. Gak bisa dikecilin.
Langsung pus, otomatis kita katakan firman kok. Langsung tup. Ya kan? Roma 1 ayat 16-17. Ya kan? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita katakan firman, kekuatan Allah itu lepas, menyembuhkan, memberkati, memulihkan, itu kan keselamatan itu. Ya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Artinya Injil adalah kabar baik tentang Kristus, itu tadi iman. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh karya Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya menjadi jaminan untuk sakit penyakitku dalam nama Yesus. Itu janji Tuhan. Kalau tahu kita ini menyadari ini, iblisnya langsung, wah. Jadi kita harus perkatakan terus, kita belajar memperkatakan. Karena kita kerjakan yang baik, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, mau supaya kita hidup di dalam perkataan yang baik, kuasa itu. Jangan kita melihat, loh gimana ini bisa sembuh? Udah lumpuh, udah kanker atau sudah stroke. Aku harus perkatakan, ini janji Tuhan bukan karena manusia. Iblis berkata, dia nggak sembuh kok. Loh, aku memperkatakan firman kok. Katakan kepada aku memperkatakan kebenaran, bukan kenyataan. Karena kebenaran itu di atas kenyataan, kan begitu. Jadi aku perkatakan. Aku katakan oleh biru-biru Tuhan Yesus, perintahkan sakit penyakit. Hei, jantung sehat, ginjal sehat. Ya, mataku terang. Usahaku sukses. Tidak ada roh jahat yang mencoba. Roh kemiskinan lepasin. Semua dalam nama Yesus. Itu harus latih, bukan langsung besok jadi. Pohon itu juga besok baru kering kan? Enggak langsung ketika Yesus. Tapi akarnya sudah proses mati, tapi daunnya masih kelihatan. Nah, belajar kita memperkatakan. Jangan sampai kita mengharapkan kesembuhan, tapi ditanya orang gimana sakitnya. Aduh iya berat juga ya. Membatalkan apa yang kita perkatakan, yang kita doakan batal jadinya. Kita mengharapkan sembuh, tapi keluar kata-kata keluhan. Karena apa? Iblis mencoba memancing yang lain. Coba itu. Imannya makin bertumbuh. Katakan, keadaan kamu gimana? Sehat apa enggak? Gimana dia sakit? Iya kata dokter begini loh. Lah, tadi mengharapkan kesembuhan ilahi malahan. Makanya jangan sampai ada keluar keluhan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir itu banyak mengeluh. Nah, ini harus butuh dilatih. Ya kan? Kalau kita baca di Timotius kan, olahragawan ya terbatas. Tapi kalau kita berlatih tidak terbatas, itu maksudnya. Ya kan, dia mau juara dia berlatih kan. Tapi terbatas itu. Tetapi maksudnya Tuhan, kita pun harus berlatih juga. Tapi kekal, tidak terbatas kuasa itu. Itu maksudnya, jangan iya olahraga terbatas. Saya mah enggak usah. Loh, malahan kita lebih latih lagi, lebih dahsyat daripada olahragawan, dari tentara, dari petani, lebih dahsyat dari mereka. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah kekal, ada kuasa otoritas. Kan begitu, dan nyata. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah janji Tuhan yang luar biasa yang harus kita pahami dan praktekkan langsung. Ya, nanti tanggal 14 akan saya tutup. Mari kita bersama-sama, jangan sampai ada pikiran, iya ya kata orang tanggal 25 apa ya, tanggal Desember baru, awal aja sudah Natal. Kalau bisa setiap hari, ya, apakah kita sudah melahirkan orang di dalam Kristus? Kan begitu. Jadi mari Bapak Ibu, ingat lambang pemerintahan ada di atas kita. Kuasa otoritas sudah diberikan. Ya. Kita perkatakan sekarang praktek. Ke semua gunung itu. Gunung apa?
Katakan kepada gunung masalah. Apapun itu namanya gunung, ya sudah. Dalam nama Yesus saya perintahkan. Ya, Yesus sudah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib dan setan sudah kalah di atas kayu salib oleh darah Yesus. Oh, kalau dibilang sebut setan darah Yesus, kabur. Puji Tuhan ya, kita memasuki Desember ini. Tapi masuki Januari lebih dahsyat lagi. Karena apa? Kita dipisahkan dari keterpurukan. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang bekerja, yang menerobos setiap hati kami. Tuhan sudah memperhitungkan, Tuhan memilih kami, siapapun kami dari latar belakang apapun keberadaan kami, masalah kami, tinggal kami menyadari bahwa sungguh janji-Mu Tuhan, kuasa otoritas itu sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami harus memperkatakan dengan mulut kami, supaya kami melihat perubahan, pemulihan. Supaya terjadi kuasa itu mengalir bagi setiap persoalan kami. Apapun Tuhan itu. Mulut kami tidak akan kami tahan terhadap firman-Mu. Kami harus perkatakan supaya roh jahat bisa mendengarkan. Ketika roh jahat mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan lari. Dia akan melepaskan apapun itu gunung, persoalan. Kami katakan itu menjadi gaya hidup kami, memperkatakan yang baik. Sehingga pekerjaan baik kami bisa melihat dengan nyata. Kami bersyukur kalau kami Engkau lahirkan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan mau supaya kami hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Sehingga mulai sekarang kami harus memperkatakan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-janji-Mu. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Aku mengalami kelimpahan kasih karunia, supaya saya berkecukupan di dalam kelimpahan. Bahkan kebajikan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Sebab Roh Kudus ada di dalamku, yang menghidupkan tubuhku, perkataanku, semua tubuhku yang fana ini dipakai Roh Kudus untuk memperkatakan yang mulia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang Tuhan sudah kirim di dalam hidup kami. Kami adalah bait Allah. Kami dikuduskan, dilayakkan, tak bercacat, kudus, sehingga Engkau layak ada di dalam tubuh kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami terus perkataan kami. Kami tidak mau menahan mulut kami akan firman-Mu. Kami diberi keberanian memperkatakan kepada semua apapun yang kami alami untuk pekerjaan baik. Sehingga kami melihat hasilnya baik. Luar biasa, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk minggu depan. Sepanjang minggu ini kami mau berdoa, kami mau memberikan kontribusi apapun Tuhan yang Roh Kudus gerakkan. Biar itu terjadi bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, bukan lagi jemaat yang hanya duduk diam, tetapi berbuat. Paling tidak dia berdua memperkatakan kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita memasuki perjamuan kudus. Saya undang kita berdiri. Siapa petugasnya? Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Leo, silakan Pak Leo. Ya, kita berdoa. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita memasuki perjamuan kudus, bukan perjamuan biasa-biasa, hanya acara, tetapi sungguh tubuh Kristus, darah Yesus Kristus menjamin semua, baik keselamatan, baik kehidupan di bawah kolong langit ini. Kami berdoa Tuhan, saatnya kami memasuki perjamuan kudus. Firman-Mu berkata,
mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, kematian-Mu, supaya kami hidup. Mati terhadap dosa, mati terhadap penyakit, mati terhadap persoalan kami, mati terhadap kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, kami terima oleh karena tubuh dan darah-Mu. Berkati Tuhan roti anggur ini, untuk kami menikmati perjamuan dengan Tuhan semeja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Bisa dibaca di ayat firman Tuhan yang di roti ini ya. Kalau sudah, saya bacakan nanti firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 29 sambil dibagikan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya bacakan sekali lagi. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Barang siapa ikut perjamuan kudus ini, artinya kita harus percaya bahwa tubuh Yesus Kristus dicambuk, dihancurkan untuk kita menjadi sehat. Semua apapun persoalan kita sudah diambil Tuhan Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit ditangguhkan ke tubuh Yesus. Dan oleh darahnya kita sudah ditebus. Jadi mari kita mengakui. Kita katakan bahwa saya makan dan minum mengakui karena tubuh Tuhan yang tercabik-cabik. Sesungguhnya sakit penyakitku lah yang Dia tanggung. Dosaku yang sudah ditanggung, dibeli dengan lunas. Berkatakan kepada setiap diri kita masing-masing. Karena dikatakan di ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui. Jadi kita mengakui tubuh Yesus. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya bacakan untuk firman Tuhan bagi kita. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus Kristus, kita mengakui tubuh Yesus. Katakan apapun persoalanmu, tubuhnya yang sudah tercabik-cabik. Kami bersyukur Tuhan, karyamu di atas kayu salib, tubuhmu hancur-hancuran, bahkan tidak menyerupai manusia lagi, tetapi sesungguhnya penyakit kamilah yang Kau tanggung. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan. Kita angkat anggur di atas tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan lanjut ayat 25, 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah melunas, membeli kami.
oleh darah Yesus Kristus. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk kami dikuduskan, dibebaskan dari segala kutuk hukum Taurat, dibebaskan dari segala kutuk sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan. Oleh darah Yesus Kristus kami dijadikan menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, sehingga kami menerima warisan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sesungguhnya itu adalah untuk kami menerima segala yang baik, otoritas kuasa daripada Allah. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena darah-Mu ya Tuhan yang menguduskan kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan, mari kita minum. Mari masing-masing kita bersyukur oleh karena tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita menerima segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan janjikan kepada kita. Segala kebaikan tergenapi atas hidup kita. Percayalah bahwa pekerjaan Yesus di atas kayu salib sempurna. Tidak setengah-setengah. Janjinya ya dan amin. Kita sudah diberikan otoritas, kuasa. Perkatakanlah kepada dirimu, kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu, kepada situasi. Perkatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Ketika kami perkatakan firman oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan yang sempurna, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tubuh kami sehat. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Roma 8 ayat 11, apabila roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kamu, maka Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Dan kami terima dengan iman, dan kami terus memperkatakan bahwa tubuh kami sehat. Organ-organ tubuh kami sehat. Kami mengalami kegairahan mengikut Tuhan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah perjamuan kudus bersama dengan Engkau Tuhan semeja. Artinya bahwa tubuh-Mu akan bergerak bersama-sama oleh karena kuasa yang menyertai kami. Engkau yang menyertai kami. Apapun yang kami alami sepanjang akhir daripada tahun ini, kami mengalami kemenangan. Tanda-tanda heran menyertai kami. Mukjizat demi mukjizat nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam iman kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini ada 2 amplop persembahan. Yang kecil ini kita mau menabur berkat buat saudara-saudara kita yang kena musibah, dan biarlah taburan kita menjadi berkat saudara-saudara kita di sana. Mereka dikuatkan oleh Tuhan dan mereka boleh melihat Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap keadaan mereka. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat firman-Mu ya Tuhan yang Kau tabur ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Isar ya Tuhan, Tuhan Kau tolong ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, Pak Isar dan Ibu Maria Tuhan, Bang Jason Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan.
Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati segala apapun yang dikerjakannya Tuhan boleh berhasil di dalam Engkau ya Bapa, dan boleh menjadi ya Tuhan kemenangan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, bila pada hari ini ya Tuhan, kami ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat yang kami terima ya Tuhan, dan kami mau mengembalikannya Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan sukacita ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Bapa, supaya menjadi ya Tuhan, ya Bapa, melebarkan kerajaan-Mu di bumi Bapa, ya Tuhan, untuk pelayanan-Mu di bumi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk ya Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada kolekte pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dalam setiap apapun mereka kerjakan ya Tuhan, boleh berhasil di dalam Engkau ya Bapa, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga ya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami mau beri ya Tuhan untuk saudara kami ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan mengalami ya Tuhan bencana ya Tuhan. Tuhan Kau tolong ya Tuhan, Kau mereka ya Tuhan, Kau ada dalam hidup mereka ya Bapa, Engkau ada dalam setiap ya Tuhan kesedihan mereka ya Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan mereka boleh melihat kasih-Mu Bapa, betapa besarnya kasih-Mu Bapa, betapa luar biasanya Engkau ya Tuhan. Tuhan Kau akan menolong mereka ya Bapa, Kau akan memberikan kekuatan buat mereka ya Bapa, Kau kuatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga ya Bapa selalu ya Tuhan terpaut ya Tuhan, selalu mendapatkan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya. Ya, sekali lagi shalom untuk jemaat Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan bahwa otoritas Tuhan
yang ada di atas bahunya juga membuat kita semangat. Kita harus bersemangat di dalam otoritas Tuhan. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ishar yang sudah menaburkan berkat sehingga kami jemaat Tuhan bisa mendengar dengan baik dan bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mengucap syukur pada para singer BL dan pemain musik sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Juga multimedia serta Asher dan penabur benih boleh diberkati oleh Tuhan karena semua itu demi kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih. Ada pengumuman. Tambahkan juga terima kasih untuk Ibu Mika yang sudah dibaptis ya kemarin. Saya ucapkan selamat. Semoga Ibu Mika boleh bertambah semangat di dalam Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami semua di sini sangat mendukung bahwa Ibu Mika tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Juga Tiana, kami juga ucapkan selamat setelah dibaptis di dalam nama Tuhan. Semoga tetap teguh dan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Mari kita berpartisipasi di dalam pemberian perpuluhan, karena perpuluhan adalah uang Tuhan, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan untuk dipakai sebagai penyambung lidah dan penyebaran Injil di seluruh dunia. Boleh ditransfer melalui BCA atas nama GKKD Revival. Juga diimbau untuk kita memberikan diakonia 4.000 per jiwa atau per bulan. Mari kita dukung uang diakonia ini untuk kesejahteraan jemaat, untuk jemaat dan untuk apa yang kita tabur untuk kita bisa memberikan sebagai kontribusi di dalam diakonia 4.000 per bulan. Sudah? Ya Bapak Ibu, mari kita akhiri, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian ini. Kita akan nyanyikan segala perkara dapat kita tanggung. Apapun persoalan kita akan tetap terus melayani Tuhan, kita akan tetap terus teguh di dalam Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan. Terlebih lagi Engkau telah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Ishar yang telah menaburkan ini
daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah benih yang kami dengar dari Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Ishar ya Tuhan, boleh membuat kami selalu mengerti, membuat kami selalu dewasa di dalam menanggapi firman yang kita dengar ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, mari Tuhan Engkau akan memberikan otoritas pada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menggunakan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, kekuatan yang tidak akan pernah padam, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh berapi-api, menyala, tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bersyukur senantiasa apapun yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkatilah Bapak Ishar dengan Ibu Maria ya Tuhan, bersama anaknya Jason ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memproteksi Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap saat, setiap waktu Engkau akan memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Bapak Gembala kami akan berhasil. Engkau akan memberikan suatu petunjuk sehingga beliau memberikan waktunya bagi Engkau ya Tuhan untuk membentuk kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat ya Tuhan untuk mereka yang sakit, Oma Andreas ya Tuhan, yang masih dalam keadaan sakit, penyembuhan ya Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Andreas. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan Oma Andreas ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Alex ya Tuhan. Oh Tuhan, sebegitu besar kasih-Mu ya Tuhan, Engkau tidak akan lupa akan anak-Mu Bapak Alex ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu juga Bapak Alex sudah Kau sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ruben ya Tuhan, yang saat ini sedang menunggu operasi pencakokan ring di jantungnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua yang sudah dipersiapkan, semua yang sudah diteliti hari ini, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada gangguan apapun di dalam tubuhnya ya Tuhan, sehingga pemasangan ring boleh berjalan dengan lancar hari ini atau esok pagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah berkehendak, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menutupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan memberikan suatu hikmat, marifat ya Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu di sini boleh membuka mata, membuka telinga, bahwa hidup ini adalah tidak sekedar makan dan minum ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa hidup ini adalah untuk penyembahan kepada-Mu ya Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, apapun yang kami terima setiap hari, sehingga kami tetap mau bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami teringat ya Tuhan untuk pulau-pulau di luar Jawa ya Tuhan, Tapanuli, Lok Sumawe, Aceh, bahkan beberapa tempat pulau yang lain ya Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau izinkan mengalami musibah ya Tuhan, tetapi kami memandang mata rohani kami ya Tuhan, bahwa Engkau sedang berkehendak atas mereka, supaya mereka ingat akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh percaya akan Engkau ya Tuhan, mereka boleh berharap pada Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang mereka alami boleh mereka mengalami suatu kebaikan-kebaikan daripada Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau juga akan menuntun pemerintah kami ya Tuhan dalam penanganan musibah ya Tuhan, sehingga tidak ada huru-hara, sehingga apa yang negara kami berikan, pemerintah berikan pada mereka boleh sampai kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kalau di dalam awal Desember ini kami akan mengadakan Natal Tuhan. Kiranya Natal yang akan diadakan tanggal 14 Desember ya Tuhan, boleh kami alami, boleh mereka alami, boleh setiap anak-anak-Mu yang belum mengenal Tuhan boleh datang dan merasakan kasih Tuhan, sehingga kami semua bisa merayakan Natal dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami, sehingga kami semua tetap bersyukur karena Engkau ada di antara kami. Amin. Mari Bapak Ibu, tadangkanlah tanganmu kepada Dia. Arahkanlah hatimu hanya kepada Yesus Kristus.
yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Terimalah berkat, pulanglah dengan berkat kasih sayang Bapa Surgawi yang sempurna. Pertolongan oleh karena kuasa darah Yesus Kristus, kemenangan menjadi bagianmu, kesembuhan menjadi bagianmu. Engkau kuat di dalam setiap menghadapi masalah, karena masalah itu tidak lebih besar daripada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalammu. Bersama Roh Kudus yang akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kelimpahan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi keluargamu. Amin. Engkau diberkati apapun yang engkau kerjakan. Ya, Engkau Tuhan. disembuhkan apapun sakit penyakit kelemahanmu. Amin. Oleh karena kuasanya sudah diberikan kepadamu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati katakan amin. Amin. Bapa, Terima